mujizatnya masih ada. Amin ya Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kasih kuasa Tuhan tetap nyata ada. Oleh karena itu kalau Tuhan memanggil, jangan semoyo. Lihatlah Dia, dan ketika Dia memanggil, ikutlah Dia. Temanya hari ini melihat dan mengikut Yesus. Ya, nanti Mas Mikael kalau ada ayat-ayat langsung ditampilkan ke saya. Ya Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, melihat dan mengikut Yesus. Ada beberapa ayat yang kita simak di dalam bacaan pada pagi hari ini. Kata yang menunjukkan melihat ada ayat 29, 34, 36, 39. Kita lihat dulu yang 29, 34, 36. Ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dunia. Yohanes berkata dan Yohanes berseru supaya orang lain juga ikut melihat. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dunia. Sebenarnya kata anak domba ini diterjemahkan dari satu kata amnos. Amnos itu memang bahasa Jawa itu cempe. Nah, kalau bahasa Indonesia itu kan ada yang satu kata, jadi terjemahnya jadi dua kata, anak domba. Tapi kalau bahasa Jawa itu cempe, cukup satu kata saja, cempe. Cempe ini Allah. Nah, anak domba Allah yaitu Yesus yang sedang lewat, dan Yohanes berkata, lihatlah Dia sebagai anak domba Allah. Di dalam ayat yang ke-36, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah, ayat yang ke-34, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Kalau tadi di ayat 29 dan ayat 36 itu anak domba Allah yang dilihat oleh Yohanes. Lalu sekarang Yohanes yang telah melihat itu memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Di dalam Alkitab ditulis Huios Tuhan, anak Allah. Tetapi kadang-kadang orang Kristen membalik ayat ini, Allah anak. Boleh enggak? Ya, ayatnya memang begini, anak Allah. Dan secara tata bahasa tidak bisa dirubah. Ya, nanti kalau belajar bahasa Yunani sama Mas Jojo aja. Secara tata bahasa tidak bisa dirubah. Oleh karena itu, kalau kita konsisten dengan ayat Alkitab, ya kita harus memperhatikan dan menyebut dan mengimani bahwa ia inilah anak Allah. Artinya anak Allah adalah, nanti kalau kita membaca di ayat-ayat selanjutnya, dia berasal dari Allah. Dia lahir dari Allah. Nah, yang berasal dari Allah, yang lahir dari Allah apa? Rohnya. Karena roh itu asalnya dari Allah. Semua manusia yang hidup di dunia, rohnya berasal dari Allah. Sehingga tidak mungkin manusia hidup tanpa roh Allah. Nah, yang kedua, yang melihat adalah melihat Roh Kudus turun. Jadi dia tadi yang pertama itu melihat anak domba Allah, melihat anak Allah.
Lalu yang kedua, melihat Roh Kudus turun. Ayat 32 dan 33. Dan Yohanes memberi kesaksian. Katanya, aku telah melihat Roh Kudus turun dari langit seperti merpati, dan Roh Kudus itu tinggal di atasnya. Ayat 33. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku, dia yang mengutus Yohanes untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, kepada Yohanes, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi yang dilihat oleh Yohanes adalah sosok Yesus yang telah dibaptis. Lalu dikatakan inilah anak Allah. Nah, sebutan anak Allah berhubungan dengan ayat 32 dan 33 karena Roh turun ke atasnya. Jadi sebutan anak Allah karena Roh itu telah turun ke atasnya, sehingga dia disebut anak Allah. Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan dia tinggal di atasnya. Begitu juga di dalam ayat 33, Yohanes diberi pemahaman bahwa jikalau engkau, Yohanes, melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu, ayat-ayat tadi kalau kita pahami, sebenarnya ketika kita banyak orang belajar teologi, dia pasti akan menjelaskan bagaimana ayat ini, teks ini, dari sumber-sumber teks yang ada, dari tulisan-tulisan, dari buku-buku yang ada. Tetapi ayat ini atau ayat Alkitab atau ayat itu ditulis untuk menjelaskan apa yang dialami oleh Yesus, apa yang dialami oleh murid-muridnya, apa yang dialami oleh Yohanes. Jadi sebelum ayat itu ditulis, mereka mengalami, mereka melihat. Jadi yang ditulis itu adalah menjelaskan apa yang dialami dan dilihat oleh mereka. Nah, setelah dijelaskan menjadi tulisan, menjadi teks, menjadi ayat, lalu orang belajar ayat. Jadi ketika orang belajar teologi itu yang dipelajari ayat, yang dipelajari teks, yang dipelajari tulisan. Karena itu kadang-kadang banyak orang yang belajar teologi mengalami kesulitan karena dia tidak belajar melihat, dia tidak belajar mengalami, karena dia belajar mempelajari tulisan, teks, ayat itu. Nah, itulah sebabnya kadang-kadang ada banyak ayat, juga banyak, tetapi kadang-kadang ada hamba Tuhan ketika membaca ayat, ayatnya nggak diimani, sehingga dia membuat ayat sendiri untuk dikhotbahkan. Karena ayatnya tertulis, dia inilah anak Allah, lalu dia khotbahnya lain. Nah, karena apa? Karena yang dipelajari adalah tulisan, teks, ayat. Nah, sekarang ada banyak melalui tulisan, melalui video, melalui apa itu. Silakan Bapak Ibu cek apakah yang disampaikan itu sesuai dengan ayat atau dia membuat ayat sendiri. Mengapa Roh itu harus turun? Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang-orang belajar secara rohani, secara spiritual, sebenarnya sudah ribuan tahun sebelum Masehi orang belajar bagaimana supaya Roh itu turun. Kelihatannya simpel ya, Roh itu turun. Ketika orang lahir hidup di dunia itu, Roh itu sebenarnya sudah turun dari langit, dari surga. Roh dari Allah yang dihembuskan menurut kitab Kejadian itu sudah turun.
Nah kalau orang ditanya, lalu turunnya di mana kan gitu. Mereka yang diberikan penglihatan melihat roh itu ada di atas, di sini roh itu turun. Antara roh itu dengan manusia menyatu, sehingga manusia itu pasti, manusia yang hidup itu pasti memiliki roh, dan roh itu berasal dari Allah, turun dari surga, turun dari langit. Begitu manusia itu tumbuh berkembang menjadi dewasa, banyak dosa, maka antara roh dengan dirinya itu terhalang oleh dosa. Dosa inilah yang menjadi tembok penghalang, sehingga meskipun dia memiliki roh, tetapi roh itu tidak bekerja penuh di dalam dirinya karena terhalang oleh dosa. Manusia yang berbuat dosa di dalam cerita Adam dan Hawa, dia diusir dari taman Eden, dia dikeluarkan dari surga. Nah, yang membuat dia dikeluarkan dari surga adalah karena dosa. Dosa inilah yang menjadi penghalang, sehingga roh itu tidak bekerja penuh di dalam diri manusia. Nah, oleh karena itu, supaya manusia itu hidup kembali seperti semula di dalam surga, maka penghalang ini harus dibuka. Penghalang ini harus seperti tabir di bait Allah itu yang terbelah menjadi dua lalu terbuka. Jadi tabir ini harus dibuka. Jadi orang ribuan tahun sebelum Masehi belajar bagaimana supaya roh ini yang oleh manusia dunia itu terhalang oleh dosa, bagaimana supaya roh ini turun. Turunnya tinggal diam di dalam hati. Hati itu dada. Kalau di persekutuan dan batuan itu dodo apa hati Pak? Padahal menurut medis kan hati itu kan di sini atau sini? Kiri ya, itu ya. Kiri atau kanan? Oh kanan lambung, kalau kiri level hati. Dan kalau turun di dalam hati berarti turunnya di perut sini gitu. Ya. Ini bahasa medis dengan bahasa Alkitab agak beda. Maksudnya turun ke dalam hati itu, hati sebagai pusat rohani, maksudnya itu di dada. Kalau bahasa Alkitab itu kan lab, itu kan hati. Tapi secara medis letaknya tidak di dada, karena ini kan apa? Ini jantung sini, paru-paru gitu ya. Nah kalau lever itu di sini. Dan kalau orang turun, masa orang turunnya di sebelah sini? Orang turun itu ya di dada. Tapi dalam bahasa Alkitab ini maksudnya di dalam hati sebagai pusat rohani. Ribuan tahun orang belajar bagaimana supaya roh ini turun di dalam hati manusia. Dan Alkitab mengajarkan itu bagaimana supaya roh itu turun. Maka ketika roh itu turun, ini adalah anak Allah, lahir dari Allah. Injil Yohanes pasal 3 mengatakan lahir baru, lahir yang kedua. Yang pertama itu dari langit turun, lalu yang kelahiran yang kedua itu adalah dari yang terpisah dengan dosa, lalu dosanya terbelah, lalu roh ini turun di dalam hati. Nah, hanya untuk supaya turun dari atas ini kemudian turun sampai ke dalam hati itu, orang belajar ribuan tahun. Cuma dari sini turun ke sini, belajar sampai ribuan tahun. Hasilnya adalah ayat Alkitab. Jadi ayat Alkitab itu adalah menjelaskan bagaimana orang-orang zaman dahulu, para pelaku rohani zaman dulu itu belajar bagaimana supaya roh itu turun dari yang di atas ini yang semula terhalang oleh dosa, supaya turun di dalam hati. Ya satu-satunya cara adalah supaya langit terbuka. Karena begitu langit terbuka maka roh itu turun. Ayatnya kebingung kalau dibacakan Bapak Ibu. Tapi prakteknya itu bisa bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan kadang-kadang 100
sampai belum berhasil, sampai ketika orang itu meninggal dunia. Di dalam Alkitab kita punya contoh, yaitu Nabi Musa. Nabi Musa berpuasa 40 hari 40 malam, lalu dia menerima roh pewahyuan 10 perintah Allah. Nabi-nabi di dalam Perjanjian Lama, mereka sudah terbiasa mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Musa, mereka berpuasa. Tapi tidak semua nabi diberikan karunia roh pewahyuan. Ada nabi-nabi yang secara khusus, secara istimewa, mereka yang berperan di dalam Tuhan. Sampai kepada Yohanes, sampai kepada Yesus, lalu sampai kepada murid-muridnya, sampai kepada gereja, sampai kepada Bapak Ibu. Ya, seharusnya sampai. Apakah benar-benar sudah sampai? Mari kita renungkan bersama. Nah, Yohanes melihat anak domba Allah. Yohanes melihat dia inilah anak Allah. Lalu sekarang Yohanes mengajak supaya orang mengikut Yesus. Ayat 37, 38, 40. Mari kita lihat ayat 37. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Kedua murid, ada yang tahu kedua murid ini siapa, Bapak Ibu? Ya, kita lihat ayat 38. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, dia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apa yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi atau Guru, di manakah engkau tinggal? Ayat 40. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah ayat 40. Oh, Andreas, saudara Simon Petrus. Jadi di dalam ayat ini yang murid Andreas ini kan semua muridnya Yohanes. Begitu diberitahu dan Andreas melihat Yesus, lalu Andreas ini mengikut Yesus. Karena apa? Ya karena dia melihat seperti yang dikatakan oleh Yohanes. Apa yang kamu cari? Guru, di mana kau tinggal? Tempat tinggalnya Yesus di mana, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Di Alkitab tempat tinggalnya di mana? Ini pelajaran sekolah minggu. Yesus tinggalnya di mana? Apa di Kapernaum, apa di Kaisarea, apa di Bethlehem, apa di Nazaret? Ya, ketika dia bersama-sama dengan Bapak Yusuf dan Ibu Maria, dia berada di Nazaret. Tetapi ketika pelayanan, Yesus tinggalnya di Alkitab mengatakan dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Berarti tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Sehingga ia sering mengajak murid-muridnya itu ke Getsemani. Getsemani itu sebuah tempat di tengah-tengah kebun anggur apa sih itu? Saya lupa. Kebun. Getsemani itu Getsemen, tempat untuk pemerasan buah zaitun. Jadi itu kayak apa itu? Ya, tempat pemerasan. Nanti hasilnya, nah, itu kalau sudah tukang-tukang di kebun itu sudah selesai jam kerjanya pulang, tempat itu kosong. Nah, karena itu Yesus mengajak murid-muridnya ke situ berdoa. Pagi-pagi berdoa, malam berdoa, sampai murid-muridnya ngantuk masih diajak berdoa terus. Bapak Ibu sehari berdoa berapa kali, berapa jam? Ada yang rajin doa pagi, ada yang rajin doa malam. Bapak Ibu termasuk yang rajin doa pagi atau doa malam?
doa malam, puji Tuhan. Ada yang rajin doa pagi, doa sendiri atau bersama-sama dengan keluarga? Orang tidak berdoa. Oh, saya ngantuk. Terus lagi digugah. Kayak beli tadi saya ngantuk digendong, ayo dan tangi dong gitu. Sampai merengut gitu ya. Ya, memang biasanya begitu kok ya. Saya ngantuk digugah jatuh, enak tuh kemudian asap. Tetapi Yesus mengajak murid-muridnya disiplin. Berdoa saja butuh disiplin. Membaca Alkitab butuh disiplin. Karena apa? Karena Yesus mengajari murid-muridnya supaya murid-muridnya menerima Roh itu turun. Tujuannya bukan sekedar membaca Alkitab, tujuannya bukan sekedar berdoa, tujuannya adalah supaya murid-murid juga mengalami. Karena ketika murid-murid mengalami, murid-murid bisa menjelaskan kepada banyak orang, bisa bersaksi kepada banyak orang, baik secara lisan, secara langsung maupun melalui tulisan yang akhirnya menjadi kitab, lalu dikumpulkan menjadi Alkitab, menjadi kitab suci. Itu adalah penjelasan tentang apa yang dialami oleh para murid. Karena mereka belajar dari Yesus sang guru. Bukan hanya melihat, tetapi mengikut. Artinya sehari-hari bersama-sama dengan Yesus. Oleh karena itu murid Yesus itu ada yang 12 orang. Lalu nanti ada yang lebih besar lagi itu 70 orang. Lalu yang lain-lainnya itu cuma pengikut. Ke sana, ikut ke sana, kan gitu kan. Dari itu pergi sana, ikut sana, rombong-rombong, rame-rame, grup-grup ke sana, kan gitu. Terus yang 70 ini, yang 70 orang ini kadang-kadang sempat, kadang-kadang nggak sempat. Sempat lah Gusti ya, Pak ikut. Kalau nggak sempat, repot Gusti aku lagi sibuk. Gitu. Nah yang 12 ini rutin setiap hari bersama-sama dengan Yesus. Meskipun rutin setiap hari bersama-sama dengan Yesus, itu pun juga masih ada yang gagal satu, namanya Yudas Iskariot. Belum selesai belajarnya, belum selesai prosesnya dibentuk menjadi murid Yesus, dia sudah mengkhianati Yesus. Nah, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas. Lalu di ayat yang ke-41, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan dia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, kami telah menemukan Kristus. Jadi Yesus disebut Kristus karena ia dibaptis, langit terbuka, roh itu turun, lalu dia disebut Mesias, disebut Kristus. Mesias itu artinya Kristus yang diurapi, karena roh itu telah turun sehingga dia disebut Kristus atau Mesias. Lalu ayat 42, dan ia membawanya kepada Yesus. Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus, artinya batu karang yang teguh. Makanya Simon itu sempat menyangkal Yesus, tapi ditegur dengan keras. Lalu akhirnya dia menyadari kesalahannya dan dia menjadi salah satu murid yang terkemuka. Karena dia orang yang sangat teguh, sangat keras imannya. Ada murid-murid yang imannya lembek, kayak ya, namanya murid ini kan macam-macam yang sifatnya begitu. Nah, Petrus ini salah satu murid yang pendiriannya keras sekali, kuat sekali. Dibuantam itu gak gampang goyah. Nah, ada murid yang proses belajarnya lama sekali. Sudah bersama-sama dengan Yesus tapi gak mungkin, gak paham. Malah akhirnya menyangkal Yesus, Yudas Iskariot. Ada murid yang belajarnya lama sekali baru dia, oh iya saya paham. Ada murid yang melangkah salah, tapi begitu ditegur dia sadar
lalu dia kembali bersama-sama dengan Yesus. Kita masuk golongan yang mana? Yang teguh keras, atau yang lembek, atau yang lama belajarnya, tapi jangan sampai ada yang mengkhianati Yesus. Bahaya seperti itu. Nah, engkau Simon, engkau akan dinamakan Kefas. Dan setelah mereka melihat lalu mengikut Yesus, setelah mereka melihat dan mengikut Yesus, maka mereka mengikut Yesus Sang Mesias, Anak Allah. Yesus di dalam ayat yang ke-41 tadi, Andreas berkata bahwa kami telah menemukan Mesias, yang artinya Kristus, yang artinya diurapi, yang artinya telah dibaptis dan Roh Kudus turun ke atasnya. Dialah Yesus yang disebut Mesias atau Kristus. Jadi murid-murid ini, Andreas dan Simon Petrus itu, begitu dia melihat, begitu dia mengetahui, dia kemudian mengikut, lalu tinggal bersama-sama dengan Yesus sehari-hari, tinggal bersama dengan Yesus. Di ayat yang ke-39, Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana Ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Jadi ketika murid itu melihat lalu kemudian mengikut, bukan hanya melihat dan mengikut, ternyata murid-murid ini, Andreas dan Simon itu tinggal bersama-sama dengan Yesus. Nah, zaman dulu memang ada tempat yang namanya biara-biara, zaman kuno dulu Bapak Ibu. Peninggalannya yang masih bisa ditemukan sampai sekarang itu ada biara namanya biara Esena, biara Esen. Nah, runtuhannya masih ada. Bapak Ibu silahkan buka di Google gitu kan, biara Esen. Nah, menurut catatan sejarah, ada beberapa orang yang mencatat pada waktu itu, ini catatan sejarah di luar Alkitab. Orang-orang yang tinggal di dalam biara itu memang mereka pada umumnya tidak menikah. Tapi untuk masuk di dalam biara itu persyaratannya ketat sekali, sangat sangat berat. Mereka tidak menikah. Mereka setiap hari hanya berdoa, membaca kitab suci, memuji-muji. Lalu makannya dari mana? Ya, mereka bercocok tanam untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Itulah sebabnya mereka bisa tinggal bersama-sama di dalam komunitas yang disebut biara itu untuk belajar, berdoa, membaca, berdoa, memuji sehari-hari. Dan kebiasaan itu masih dilakukan sampai sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke tempat yang namanya biara, di sana ada suster, ada pastor, ya. Pekerjaannya begitu saja. Aku saya di Gedono itu karena susteran itu tidak boleh masuk. Jadi saya pagi nyapu, terus masak, terus bikin apa, bikin kue, dijual untuk memenuhi kebutuhannya. Habis itu nanti jam sekian berdoa, jam sekian ibadah, dan sehari sampai 7 kali mereka berdoa beribadah. Kita lumayan ya, seminggu sekali ya. Mereka sehari sampai 7 kali. Coba Bapak Ibu bayangkan. Jadi kalau mereka diberikan kuasa, ya nggak heran. Karena yang mereka lakukan itu intensitasnya tinggi sekali. Ya, jadi kita itu jadi orang Kristen terlalu enak, terlalu nyaman. Dulu murid-murid bersama dengan Yesus itu standarnya tinggi sekali, Bapak Ibu. Standarnya tinggi sekali. Nah, sekarang semakin lama, semakin bertambah zaman,
Semakin banyak orang yang sibuk, semakin dimudahkan. Berarti kita sekarang berada pada posisi atau situasi yang sangat dimudahkan. Nah, setelah melihat begini Bapak Ibu, kira-kira kita masuk golongan 12 murid atau golongan 70 murid atau golongan pengikut. Pilih yang mana Bapak Ibu? Jadi itu yang lalu itu ketika katekisasi, saya mengajak anak-anak renungan harian itu, majelis di majelisan, wah boleh Pak katekisasi ini saya renungan harian tiap hari, wah boleh. Kalau dulu kan rada enteng gitu ya, sekarang wah renungan harian tiap hari. Saya lagi les bersama, saya lagi les, saya lagi belajar kelompok, tidak bisa Pak, tidak bisa. Betapa tidak mudah Bapak Ibu untuk bertekun di dalam Tuhan. Bukan hanya melihat, bukan hanya mengikut, tapi tinggal bersama-sama di dalam Tuhan setiap hari. Amin Bapak Ibu. Karena apa? Karena yang dikehendaki oleh Tuhan adalah supaya kita pun boleh menerima Roh itu turun di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Jadi Yesus mengajari murid-muridnya bertekun setiap hari supaya murid-muridnya menerima, supaya Roh itu turun. Ini sudah dikasih contoh, mereka melihat, mereka kemudian mengikut, mereka bersama-sama setiap hari diajari, rutin setiap hari, supaya murid-murid ini juga mengalami apa yang namanya Roh itu turun, supaya murid-murid juga menjadi anak-anak Allah, sehingga murid-murid itu menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 2, saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Ini murid-murid. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, bedanya apa anak-anak Allah dengan yang bukan anak-anak Allah? Inilah tandanya, 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Oh, ada muncul. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu ayat ini. 1 Yohanes 3 ayat 10. 1, 2, 3. Orang yang tidak berbuat kebenaran, orang yang tidak mengasihi saudaranya, dia tidak berasal dari Allah dan dia bukan anak-anak Allah, tetapi dia bukan anak, dia tidak berasal dari Allah, tetapi menjadi anak-anak. Hati-hati itu Bapak Ibu. Ketika kita sudah dikatakan tidak berbuat kebenaran, tidak mengasihi, jangan-jangan kita menjadi anak-anak iblis. Waduh, ini rugi besar. Sudah jadi orang Kristen puluhan tahun, tetapi karena tidak berbuat kebenaran dan tidak mengasihi saudaranya, nanti malah dikatakan oleh Tuhan, aku tidak mengenal kamu. Penyalah kamu semua yang berbuat kejahatan, pergilah kamu, aku tidak mengenal kamu. Wah, ini kan
berat sekali dan iman kami. Tapi tidak ada ya di sini Bapak Ibu sampai berbuat jahat seperti kayak Yuda. Kita sudah bersyukur, sudah belajar untuk berbuat baik. Saudara-saudara yang dari Sumatera yang mengalami musibah yang tidak kita kenal, dari GTJ Manuel sudah memberi apa itu namanya, bantuan diakonia ke Sumatera, padahal nggak kenal. Tapi karena mereka mengalami musibah ya kita berbuat baik untuk menolong mereka melalui basis. Kemarin ketika banjir di rumahnya Pak Noro pun ini katanya sampai berapa itu? 4 kali sudah dibersihkan. Omanya kok banjir lagi, puji Tuhan. Kita boleh mendoakan ke sana. Dari gereja ada diakonia, tapi Bapak Ibu bersama-sama untuk mereka memberikan semangat kepada mereka. Begitu kita mendengar di rumahnya Pak Johan Bulina longsor, saya kaget, ternyata longsornya jeru. Waduh, puji Tuhan kita boleh mendoakan mereka berbuat baik. Karena apa? Karena kita bersyukur Tuhan sudah mengasihi dan memberkati kita. Orang yang tidak pernah mau berbuat baik, orang yang tidak bisa bersyukur, orang yang belum bisa bersyukur, maka ini tadi pagi saya nonton kesaksian, hidupnya, pikirannya, hatinya ruwet, jadi bisa bersyukur. Itu karena pasti pikirannya ruwet, hatinya ruwet. Dan kalau dia tidak bisa bersyukur, pikirannya ruwet, hatinya ruwet, ruwetnya ini tadi justru menghalangi berkat. Karena ruwet, Tuhan mau memberkati gak situ. Pikiranmu ruwet, hatimu ruwet, main diberkati gak situ sing pikirannya, hatinya tenang, damai, bisa mengucap syukur, nah malah sing mengucap syukur, malah sing diberkati Tuhan. Ketika kita tidak atau belum bisa bersyukur karena pikiran kita ruwet, hati kita ruwet, main diberkati gak situ. Makanya jangan mengeluh meskipun hujan lebat. Memang itu menjadi musibah, tapi selalu percaya bahwa di balik sesuatu yang seolah-olah itu musibah, di balik itu Tuhan sedang menyiapkan berkat yang tidak begitu kita. Jangan sampai kita terus-menerus mengeluh sehingga kita tidak bisa bersyukur. Yang luar biasa adalah ketika orang masih tetap bersyukur meskipun keadaannya berat dan sulit. Karena dari rasa syukur itulah tingkap-tingkap langit sedang dibuka untuk kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dan mengucap syukur atas kasih kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami.